Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Ibu mau memberikan review mengenai materi nilai mutlak. Sebelumnya kita telah mempelajari nilai mutlak itu ada konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di sini Ibu ada 12 soal. Sebelum kita mengerjakan 12 soal, Ibu mau membahas dulu mengenai konsep dari nilai mutlak. Nah, jadi ketika kita punya nilai mutlak 2, itu maka hasilnya 2. Nilai mutlak negatif 2, itu hasilnya juga 2. Nilai mutlak negatif 100, itu hasilnya 100. Nilai mutlak 100, itu hasilnya 100. Nah, terus misalkan lagi nilai mutlak min 7/2, itu hasilnya 7/2. Nilai mutlak positif 7/2, hasilnya positif 7/2. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil dari suatu nilai mutlak itu dia selalu positif. Jadi, tidak mungkin nilai mutlak itu hasilnya negatif. Nah, misalkan kalian punya soal seperti ini. Mutlak X min 4, hasilnya adalah min 4. Atau misalkan jangan min 4 deh, min 10. X-nya ini berapa sih ketika dikurangin 4 hasilnya min 10? Ingat, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif, jadi tidak mungkin hasilnya negatif. Maka ketika kita punya seperti ini, kita masukkan hasil X-nya apapun pun nanti hasilnya positif. Misalkan X-nya 1. 1 kurangi 4 berarti min 3. Mutlak min 3 hasilnya 3. Lalu misalkan 7 kurangi 4 hasilnya 3. Mutlak 3 hasilnya juga 3. Cari lagi berapa X-nya yang hasilnya adalah min 10. Misalkan min 6. Min 6 kurangi 6 itu berarti mutlak min 10. Tapi ketika dimutlakan hasilnya berarti 10-nya positif. Nah, sekarang misalkan ada lagi, kalau misalkan 14 bagaimana, Bu? 14 kurangi 4 hasilnya 10. Mutlak 10, itu hasilnya 10. Apakah ada yang hasilnya negatif 10? Tadi mutlak min 10, itu hasilnya 10. Mutlak 10 sama mutlak min 10 sama-sama hasilnya 10. Nah, jadi terus dapat disimpulkan apa? Bahwa ketika kita memasukkan nilai X berapapun, ketika dimutlakan hasilnya tidak ada yang negatif 10. Karena ketika kita dimutlakan, suatu nilai dimutlakan maka hasilnya selalu positif. Jadi ketika misalkan kalian mendapatkan soal seperti ini, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Maka apa? X-nya itu merupakan himpunan kosong. Jadi tidak ada X yang memenuhi. Karena apa? Hasilnya ini tidak ada hasil dari nilai mutlak yang hasilnya adalah suatu bilangan negatif, sehingga X-nya itu tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti tulisnya gini. Nah, ini artinya apa? Himpunan kosong. Jadi tidak ada X yang memenuhi. Nah, seperti itu. Itu mengenai konsep dari nilai mutlak. Intinya adalah nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Jadi ingat-ingat ya, nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Sekarang di sini Ibu ada 12 soal. Nah, Ibu akan jelaskan beberapa. Untuk lainnya itu sebenarnya sama, cuma nanti cuma bentuknya aja yang berbeda, tapi cara mengerjakannya sama kok. Jadi Ibu berikan cara mengerjakannya yang sekiranya bisa kalian pahami untuk soal-soal yang lain. Nah, sekarang ini yang A dulu nih. A. Mutlak X sama dengan 4. Sila kerjakan sini ya, mutlak X yang hasilnya adalah 4. Nah, X-nya berapa sih ketika dimasukkan itu hasilnya 4? Apa aja coba? Kira-kira kalau X-nya kita masukkan, misalkan 3. X-nya ganti ya 3.
kita ganti sini. Jadi X itu suatu bilangan, X-nya 3 mutlak 3. Apakah hasilnya 4? Bukan. Jadi kita cari lagi. Yang hasilnya ketika dimutlakkan hasilnya 4. Bu, 4 Bu. Oh, benar ya. Karena apa? Mutlak 4 itu hasilnya 4. Selainnya. Jadi ada 2 ya. Kalau nilai mutlak itu seringnya ada 2 X-nya. Kalau persamaan. Nah, apalagi? Maka misalkan kalau min 2, mutlak negatif 2, ingat mutlak nilainya hasilnya itu selalu positif. Jadi mutlak negatif 2 itu hasilnya 2. Padahal di sini adalah 4. Jadi kita cari yang lain. Nah, contohnya berarti mutlak negatif 4. Karena ketika negatif 4 dimutlakkan hasilnya adalah 4 positif. Sehingga X-nya itu adalah 4 dan min 4. Nah, jadi seperti itu ketika kalian misalkan ada soal untuk mencari nilai X yang hasilnya suatu bilangan. Artinya apa? Berarti bilangan itu sendiri dan negatif dari bilangan itu. Karena ketika dimasukkan ke nilai mutlak, maka yang tadinya negatif berubah menjadi positif. Sekarang sudah itu yang A. Kita lanjut kalau yang B. Kalau yang ini yang 1 ya. Kalau yang nomor 2 itu mirip. P-nya itu berapa sih? 5 dikali berapa? Dikali titik-titik yang hasilnya adalah 15. Nah, kalian cari P-nya ini berapa sih ketika dimasukkan hasilnya 15. Nah, maka dari itu kalian carilah berapa. Coba kita cari yuk yang nomor 2. P, kalau P-nya 2, sini 2, maka 5 kali 2 hasilnya 10. Mutlak 10 itu berarti 10, berarti bukan 15. Cari lagi, 5 kali berapa yang hasilnya 15? Oh, ternyata kali 3, Bu. Kali 3. Kenapa? Karena 5 kali 3 itu hasilnya 15. Mutlak 15 itu hasilnya 15. Jadi P-nya 15. Satu lagi. Ada lagi. Misalkan apa laginya? Kalau misalkan negatif 1. Negatif 1 kali 5 itu hasilnya adalah negatif 5. Nah, mutlak dari negatif 5 itu hasilnya 5. Berarti belum ya, harusnya 15. Nah, berapa lagi? Kalau negatif 4, kalau sini negatif 4, maka hasilnya negatif 20. Mutlak negatif 20 itu hasilnya adalah 20. Nah, berarti belum nih. Cari yang lain. Maka kita dapatnya berarti adalah min 3. Karena apa? 5 kali min 3 itu min 15. Mutlak dari negatif 15 itu 15. Nah, sesuai sama ini. Maka P-nya itu, maaf, ini bukan 15 ya, tapi kita pilihnya tadi 3 dan negatif 3. Nah, kita lihatnya di sini. Jadi 3 dan negatif 3. Jadi caranya seperti itu yang nomor 2. Nah, sekarang kita lanjutkan saja ke yang nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya mirip. Kalian masukkan nilai X-nya itu berapa sih supaya memenuhi yang sama dengan. Caranya gampang, tinggal dimasuk-masukkan. Nah, yang nomor 3 sebenarnya juga caranya bisa dimasuk-masukkan. X tambah 3 yang hasilnya 7. Bisa X-nya 4 ya, karena 4 tambah 3 hasilnya 7. Mutlak 7 hasilnya 7. Bisa juga satunya lagi, ini X-nya berarti 4. Lalu bisa juga X-nya berapa? Yang hasilnya 7. Min 10, benar enggak? Karena min 10 ditambah 3 itu hasilnya min 7. Nah, maka mutlak min 7 adalah 7. Jadi apa? X-nya itu min 10. Nah, kalau ini tuh cara memasuk-masukkan. Nah, kalau kalian ingin menggunakan cara yang lebih matematis, karena kan kalau masuk-masukkan belum tentu nilainya selalu bulat. Bisa juga bilangannya pecahan. Maka dari itu, kita menggunakan cara yang lebih matematis, yaitu menggunakan kuadrat. Jadi menggunakan akar. Caranya gini. X plus 3 sama dengan 7, kita akarkan jadi X plus 3 kuadrat sama dengan 7. Lalu selanjutnya dikuadratkan.
kuadratkan. Jadinya akarnya hilang. Jadi 3x plus 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, selanjutnya 7 kuadratnya pindah. Jadinya min 7 kuadrat sama dengan 0. Ingat kan? Yang A plus B dikali A min B. A-nya ini ditambah dengan ini. Selanjutnya A-nya dikurangi dengan 7. Sekarang kita ini X plus 3 ditambah dulu dengan 7. Selanjutnya X plus 3 dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Nah, X-nya plus 10. Lalu di sini X-nya min 4. Karena 3 kurangi 7. Hasilnya min 4 sama dengan 0. Nah, X-nya plus 10 sama dengan 0, maka X-nya min 10. Lalu di sini atau X min 4-nya sama dengan 0. X-nya berarti sama dengan 4. Jadi, X-nya min 10 dan 4. Sama kan? Sama seperti tadi cara manualnya. Sama. Jadi, kalau misalkan cara manual atau cara matematis, kalian bisa menggunakan salah satunya sebenarnya. Bisa mau pakai cara yang manual boleh, mau pakai cara matematis boleh. Tapi kalau manual kalian akan menghabiskan waktu untuk memasukkan X-nya itu berbagai macam. Jadi lebih baik kalau saran ibu adalah kita menggunakan cara matematis. Kalau misalkan soalnya bentuknya seperti ini yang nomor 3. Nah, yang nomor 4 itu juga mirip. Yang nomor 4 itu mirip. Cuma kalau ada kita punya kayak gini ya, mutlak 2x min 1 min 8 sama dengan 0. Nah, kalau ini kan kalian kan merasa nggak pernah mengerjakan bentuk soal seperti ini ya. Sebenarnya ini sama aja, sama seperti yang nomor 3. 2x min 1, mutlak 2x min 1 sama min 8-nya pindah ke ruas sana, ke ruas kanan, maka jadinya 8. Sehingga udah ketemu mutlak 2x min 1 sama dengan 8. Nanti baru kalian bisa akar. Akar 2x min 1 kuadrat sama dengan 8 Maka selanjutnya supaya akarnya hilang dikuadratkan. Nah, selanjutnya x-nya hilang jadi 2x min 1. Akarnya hilang jadinya 2x min 1 kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Selanjutnya 2x min 1 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan 0. Ini ditambah ini dulu. 2x min 1 ditambah 8. Selanjutnya 2x min 1 dikurangi 8 sama dengan 0. 2x plus 7. Satunya lagi 2x min 9 sama dengan 0. 7 dari mana? Karena min 1 tambah 8 jadinya 7. Min 1 kurangi 8, jadinya min 9. Nah, selanjutnya sama dengan 0. 2x sama dengan min 7. X sama dengan min 7 per 2. Lalu yang ini 2x min 9 sama dengan 0. 9-nya pindah, maka 2x sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Nah, sudah. Jadi, itu kan kita mendapatkannya apa? X bentuknya pecahan. Jadi kalau misalkan kalian pakai cara manual, kalian pasti kesulitan karena biasanya kalau cara manual itu hanya untuk yang X-nya itu hasilnya bilangan bulat. Kayak misalkan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalkan kalian bisa juga kan X-nya itu nanti hasilnya adalah pecahan. Nah, maka dari itu kalau itu kalian akan kesulitan. Maka lebih baik untuk mencari ini, kalian menggunakan cara matematisnya saja untuk mencari nilai X-nya. Nah, sekarang yang nomor 5, Ibu jelaskan ya. Yang nomor 5, ini udah selesai. Sekarang kita yang nomor 5. Yang nomor 5, ini itu sudah pernah kalian pelajari. 2x plus 5 sama dengan setengah 2x min 10. Ya, nomor 5 ini ya. Caranya, ini dikali ini dulu, ini dikali dengan ini dulu. Jadinya apa? 2 kali x hasilnya 2x. 2 juga dikali dengan 5. Hasilnya berarti plus 10. Sama dengan sekarang, setengah dikali dengan 2. Setengah kali 2 berarti hasilnya setengah kali 2. Coret-coret, maka hasilnya tinggal 1. Maka 1x. 1x setengah dikali min 10, setengah kali 10, maka hasilnya adalah
5. Maka sini min 5. Nah, sudah deh ini. Jadi kalau misalkan kalian ada angkanya di depan, kalian kalikan sama yang di dalam tanda mutlak. Nah, dikalikannya bukan hanya yang depan, tapi juga yang belakang. Seringnya kalian sering salah di bagian ini. Jadi, banyak siswa yang hanya mengalihkan dengan ini, tapi yang ini tidak dikalikan. Sekarang, kita menggunakan cara akar. Maka akar 2x plus 10 kuadrat sama dengan akar x min 5 kuadrat. Nah, habis itu dikuadratkan supaya akarnya hilang. Jadinya 2x plus 10 kuadrat sama dengan x min 5 kuadrat. Selanjutnya di sini 2x plus 10 kuadrat dikurangin x min 5 kuadrat sama dengan 0. Ini ditambah dengan ini dulu. 2x plus 10 ditambah dengan x min 5. Selanjutnya 2x min 10 plus 10 dikurangin, ingat ada dalam kurungnya, x min 5 tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita punya seperti ini, 2x ditambah dengan x, maka jadinya 3x. Jadi yang ada x-nya ditambah dengan yang ada x-nya. Yang tidak ada x-nya ditambah dengan yang tidak ada x-nya. Di sini yang tidak ada x-nya adalah 10. 10 dikurangin 5, maka hasilnya plus 5. Nah, sekarang selanjutnya lagi adalah yang ini. Nah, ini ingat seperti Ibu jelaskan bahwa ini harus dijabarkan dulu. Ini, lalu ini dikali ini. Sekarang 2x plus 10 sudah. Min kali x itu hasilnya min x. Min kali min. Maka hasilnya plus. Plus berapa angkanya? Berarti plus 5. Nah, sama dengan 0. Ini kita tetap tulis 3x plus 5. Lalu di sini yang x sama x, 2x dikurangin x, maka hasilnya x. 10 yang sama angka ditambah 5, maka hasilnya plus 15 sama dengan 0. 3x plus 5 sama dengan 0. Atau satunya lagi, x plus 15 sama dengan 0. 3x sama dengan plus, maka menjadi min. X-nya berarti min 5 per 3. Sedangkan yang ini, X-nya sama dengan 15-nya pindah, jadinya min 15. Nah, sudah, maka himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhi adalah min 5 per 3 dan 15. Nah, itu cara menentukan yang nomor 5. Sedangkan sekarang coba kita yang nomor 6. Yang nomor 6 ini sama caranya, sama persis. Hanya saja bentuknya yang rasanya aneh bagi kalian, sebenarnya itu mudah. Nah, sekarang caranya seperti ini. Ibu jelaskan. Di sini yang nomor 6 ya. Nomor 6. Kan kita punya mutlak x plus 5 per x min 1 sama dengan 5. Kalau kalian ada seperti ini kali silang, ini dikali dengan yang sini, jadinya apa? X plus 5 sama dengan 5 dikali dengan x min 1. Jadi ini dikali silang, ini dikali dengan ini. Nah, ini dikali dengan ini sama aja dirinya sendiri, jadi tetap kalau ini. Kalau yang ini tinggal 5 dikali dengan x min 1. Nah, selanjutnya kalau ada seperti ini, x plus 5 sama dengan ini dikali 5x, ini dikali min 5. Nah, baru nanti kalian gunakan yang sifat seperti yang tadi Ibu jelaskan. X plus 5 kuadrat, terus ini akar 5x min 5 kuadrat. Selanjutnya dikuadratkan, selanjutnya pindah ruas, selanjutnya A ditambah B, A dikurangi B. Nanti kalian akan ketemu X-nya berapa. X ada 2, X1 dan X2-nya ada berapa. Jadi caranya selalu sama. Jadi coba kalian uraikan sendiri ya. Yang penting Ibu jelaskan cara menyelesaikannya dari ininya, dari ke sini dalam ke bentuk sini. Jadi kalau misalkan ada seperti ini, contoh lain misalkan 2x min 1 per 3x plus 5, di sininya sama dengan 10. Nah, maka kita buat seperti
biasanya, maka 10 dikali dengan ini. Jadi ini dikali silang, 10 kali silang dengan ini. Jadinya 10 kali 3x plus 5. Nah, selanjutnya 2x min 1, 10 kali ini, 10-nya juga dikali ini. Jadinya 30x plus 50. Nah, baru kalian akarkan, akar kuadrat, terus juga ini akar kuadrat. Selanjutnya supaya akarnya hilang, dikuadratkan. Jadi caranya ke bawah itu sama seperti yang Ibu jelaskan di soal-soal sebelumnya. Nah, jadi seperti itu ya cara menyelesaikannya. Sekarang kita lanjut saja ke yang nomor 7. Yang nomor 7 ini ada 2x plus 5 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, sekarang supaya ini menjadi model yang mudah untuk kita, maka di sini 2x plus 5. 5-nya kita pindahkan sama dengan 7 plus pindah jadi min 5. Jadinya 2x plus 5 sama dengan 2. Nah, baru nanti kalian pakai cara yang ini dikuadratkan. Sini 2, supaya akarnya hilang maka dikuadratkan. Nah, lalu selanjutnya caranya selalu sama ke bawah. Dikuadratkan, lalu yang ruas kanan pindah ke ruas kiri, lalu difaktorkan dengan cara A ditambah B, A dikurangin B. Lalu nanti kalian bisa mencari X-nya berapa, X1 sama X keduanya berapa. Jadi caranya selalu sama. Di sini Ibu mau menjelaskan dari bentuk ini ke bentuk yang biasanya kita selalu lihat, supaya bentuk yang tidak asing di mata kalian. Kalau bentuk seperti ini kan biasanya asing kan di mata kalian. Sebenarnya ini sama saja seperti yang materi-materi sebelumnya yang pernah Ibu bahas. Nah, cuma hanya saja bentuknya aja yang lebih berbeda, tapi caranya tetap sama. Sekarang nomor 8. 3x min 1 mutlak 3x min 1 min 2x plus 3 sama dengan 8. Nah, Bu, ini gimana nih? Ada mutlak dikurangin sama x, 2x ditambah 3 sama dengan 8. Susah, Bu. Wah, tenang, ini gampang. Jadi gini nih ya, tetap tulis 3x min 1-nya. Nah, selain ini kita pindah ruaskan. Ini kita pindah ruaskan ke bagian sana. Jadinya min 2x, min pindah jadi plus, maka 2x plus 3. Jadinya min 3. Oke, sebelumnya di sini ada angka 8. Bentar, sebelum 8-nya tulis dulu, lupa. 8 plus 2x min 3. Jadi min 2x sama plus 3-nya kita pindah ruaskan, sehingga kita menjadi 3x min 1 sama dengan 2x 8 kurangi 3, jadinya plus 5. Nah, sudah. Selanjutnya kita ini bentuk akar. Nah, 3x min 1 kuadrat. Ini tidak ada tanda mutlaknya ya, maka tetap 2x plus 5. Nah, jadi kalau yang ini tidak ada tanda mutlaknya. Selanjutnya diapakan, Bu? Selanjutnya dikuadratkan supaya dia akarnya menghilang. Jadinya 3x min 1 kuadrat sama dengan 2x plus 5 kuadrat. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini kita pindahkan 2x plus 5 kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya 3x min 1 ditambah dengan ini seperti biasa, ditambah dengan 2x plus 5. Selanjutnya 3x min 1 dikurangin dengan yang ini, 2x plus 5 tutup kurung sama dengan 0. Nah, sekarang 3x tambah 2x hasilnya 5x. Min 1 tambah 5 hasilnya plus 4. Nah, ini dijabarkan ini. Jadinya 3x min 1 min 2x min kali positif 5, maka jadinya min 5 sama dengan 0. Selanjutnya sini 5x plus 4. Lanjut lagi. Di sini 3x kurangin 2x maka x
min 1 kurangin 5 maka min 6 sama dengan 0. Nah, X-nya maka sini kita tulis 5X plus 4 sama dengan 0. 5X sama dengan min 4. X sama dengan min 4 per 5. Selanjutnya kalau ini X min 6 sama dengan 0. 6-nya pindah jadinya 6. Nah, sudah selesai. X-nya adalah min 4 per 5 dan X-nya 6. Nah, selanjutnya ini kita sudah selesai yang nomor 8. Oke, nah dari nomor 1 sampai nomor 8 itu adalah bentuk persamaan. Jadi caranya selalu sama ya persamaan. Pertama-tama dibuat menjadi akar. Nah, sini kesimpulan. Kesimpulan mencari nilai X dalam persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak. Yang pertama tadi adalah diubah ke bentuk akar. Bentuk ini ya, yang akar dalam kurung kuadrat. Supaya akarnya hilang maka dikuadratkan, ruas kiri juga dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan, di kuadran kedua ruas. Selanjutnya yang ketiga, yang ruas kanan pindah ke ruas kiri. Ruas kanan pindah ke ruas kiri. Selanjutnya nah, difaktorkan dengan cara A ditambah B dikali A dikurangin B. Jadi seperti itu selalu. Selanjutnya adalah dijumlah atau dikurangin. Yang bisa dijumlah, yang bisa dikurangin, atau yang belum dijabarkan maka dijabarkan. Nah, selanjutnya terus yang X dengan yang X, lalu yang angka dengan yang angka, dengan angka. Nah, jadi jangan kebalik ya. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 itu berarti adalah mencari nilai X. Mencari nilai X dengan menyamadengankan 0. Jadi gitu caranya. Jadi untuk persamaan nilai mutlak caranya selalu sama seperti ke-6 langkah ini. Jadi hanya bentuk-bentuknya aja yang berbeda, tetapi caranya ini sama gitu ya. Ini adalah mengenai kesimpulan cara mencari nilai X atau himpunan penyelesaian dalam persamaan nilai mutlak. Selanjutnya Ibu akan bahas lagi sekarang, bukan yang nilai mutlak, sekarang yang berubah, yaitu pertidaksamaan. Sebenarnya pertidaksamaan sama persamaan caranya hampir mirip, cuma kalau pertidaksamaan nanti ada garis bilangannya. Kalau persamaan kan cuma sampai X, kalau ini hanya sampai garis bilangan. Jadi ditambah lagi ada garis bilangan. Sekarang yang nomor 9. Nah, ingat ya, masih ingat gak kalau misalkan sebelumnya ya Ibu jelaskan dulu, kalau misalkan tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka yang dipilih misalkan sini ada A, ini ada B, X-nya A, sini X-nya B, atau enggak sini X1 sama X2, X2, maka kalau lebih dari yang diambil adalah kanan dan kiri. Nah, kalau misalkan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka yang diambil adalah bagian tengah. Misalkan ini X1, ini X2, maka bagian yang tengah diambil. Nah, kita arsir. Jadi gitu ya.
Ini yang menjadi patokan kita untuk menentukan himpunan penyelesaian untuk nomor 9 sampai nomor 12. Nomor 9. Mutlak X plus 5 lebih dari 7. Caranya sama, yaitu di akar dulu, seperti persamaan. X plus 5 kuadrat lebih dari 7. Selanjutnya adalah di kuadratkan. Dikuadratkan jadinya X plus 5 kuadrat lebih dari 7 kuadrat. Sama dengan persamaan, ruas kanan pindah ke ruas kiri, X plus 5 kuadrat kurang dari 7 kuadrat lebih dari 0. Yang A tambah B, X plus 5 ditambah dengan 7, selanjutnya X plus 5 dikurangin sekarang, dikurangin 7 lebih dari 0. Nah, kita tambahkan yang bisa ditambahkan. 5 ditambah 7 bisa jadinya 12. X 5 dikurangi 7 hasilnya min 2 lebih dari 0. Sekarang kita sama dengankan, jadi sama dengan dulu. Nah, jadi sama dengan dulu, sama dengan 0. Maka X plus 12 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 12. Kalau yang ini, X min 2 sama dengan 0. X-nya sama dengan 2. Nah, sekarang kalau persamaan kan kita sudah selesai sampai sini. Kalau di sini belum. Kita tambah lagi satu lagi, yaitu garis bilangan. Nah, ini garis bilangan. Garis bilangan itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari kiri itu yang kecil, yang kanan itu yang besar. Antara min 12 sama 2 itu lebih kecil min 12. Maka min 12 ditaruh bagian kiri. Yang bagian kanan yang lebih besar, yaitu 2. Sekarang kita lihat yang di soal tandanya apa? Lebih dari. Maka kalau lebih dari, yang diambil adalah kanan dan kiri. Kanan, kita arsir, kita ke kanan dan ke kiri, kita arsir. Maka X-nya kalau ke kanan itu artinya X-nya itu adalah yang lebih besar dari 2, karena semakin ke kanan dalam garis bilangan itu angkanya semakin besar. Jadi di sini X-nya lebih dari 2. Nah, sedangkan kalau dalam garis bilangan makin ke kiri itu makin kecil, maka X-nya kurang dari min 12. Nah, kita lihat di soal ini ada sama dengannya atau tidak. Nah, ternyata di sini tidak ada sama dengannya. Maksudnya yang ini ya, sama dengan. Ini tanda sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau misalkan di soal lebih dari sama dengan, maka di sini ada sama dengannya, sini ada sama dengannya. Tapi kalau misalkan di soal ini ternyata kita tidak ada, maka tetap lebih dari sini tidak ada sama dengannya, kurang dari. Nah, sudah selesai, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X-nya lebih dari 2 dan X-nya kurang dari min 12. Nah, jadi caranya hampir sama tuh dengan persamaan. Sekarang kita lanjut lagi yang H ya. Coba kita lanjut yang H. Yang nomor 10 yang H. Yang nomor 10. 3, 2x min 4 kurang dari sama dengan x min 5. Kalau ada seperti ini, dikalikan dulu sama seperti sebelumnya, dikalikan. 3 kali 2x hasilnya 6x. Ingat, 3 juga dikali dengan min 4, jadinya min 12. Kurang dari sama dengan x min 5. Nah, selanjutnya kita akar 6x min 12 kuadrat kurang dari sama dengan akar X min 5 kuadrat. Selanjutnya kalian kuadratkan. Dikuadratkan. Jadinya sini 6x min 12 kuadrat kurang dari sama dengan X min 5 kuadrat. Lalu sini 6x min 2 kuadrat dikurangin X min 5 kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang A tambah B dulu. 6x min 12 ditambah x min 5. Lalu selanjutnya A dikurangin dengan B. 6x min 12 dikurangin dalam kurung x min 5. Tutup kurung kurang dari sama dengan 0. Sekarang
Yang bisa ditambah 6x tambah x, maka jadinya 7x min 12 kurangin 5, maka min 17. Lalu sini kita jabarkan dulu. Min kali x jadinya min x, min kali min jadinya plus 5, kurang dari sama dengan 0. Nah, sini 7x min 17, 6x kurangin x jadinya 5x, min 2 tambah 5, min 7, kurang dari sama dengan 0. Nah, disama dengankan sama dengan 0 dulu. 7x min 17, 5x min 7 disama dengankan 0. Lalu selanjutnya 7x min 17 sama dengan 0. 7x sama dengan 17 ya, pindah jadinya 17 ya. Kalau tadinya min, x-nya berarti 17 per 7. Nah, yang ini 5x min 7 sama dengan 0. 5x sama dengan 7. X-nya sama dengan 7 per 5. Nah, jadinya 17 per 7 dan 7 per 5. Nah, sekarang belum selesai. Masih ingat? Di sini berarti kita tulis yang lebih kecil. Yang lebih kecil 7 per 5 itu sama aja 0,14 ya. Terus kalau ini 17 bagi 7. 2. Oh, ini bukan ini. Ini berapa kali 2? Ini 1,4. 1,7 bagi 5. Ya, 1,4. Kalau ini 2,22222. Maka hasilnya yang lebih kecil adalah 7 per 5. Maka sini 7 per 5, di sini 17 per 7. Nah, yang diminta kurang dari sama dengan. Maka yang tengah. Kita ambil bagian tengah. Nah, kita arsir, kita kotakin, kita arsir. Maka x-nya antara 17 per 7 dan 7 per 5. Sekarang di soal ada sama dengannya atau tidak? Nah, ternyata ada. Maka di sini ada sama dengannya. Sama dengan. Nah, selesai deh. Cara menentukan himpunan penyelesaian dari nomor 10. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya. Jadi mirip dengan persamaan, hanya saja ada garis bilangan. Supaya kalian tidak bingung, maka Ibu berikan cara yang sama saja. Nah, sekarang yang nomor, ini tadi kehapus. X min berapa ini? Berapa ini X? Plus, ngarang aja plus 7 ya, lebih dari min 8. Selanjutnya ini yang nomor 11 itu berarti mutlak 4x plus 5 ditambah x lebih dari sama dengan 5. Nah, jadinya mutlak 4x plus 5. Supaya kita lebih mudah, maka x-nya pindah, berarti 5 min x. Selanjutnya seperti biasa diubah ke bentuk akar 4x plus 5 kuadrat lebih dari sama dengan 5 min x. 5 min x-nya tidak berubah karena dia bukan tanda, tidak ada nilai mutlaknya. Maka selanjutnya ini dikuadratkan. Nah, caranya sama saja seperti yang sebelumnya, nomor 9 dan nomor 10. Yaitu 5 min x-nya dikuadratkan, ini juga dikuadratkan, maka ini akan hilang. Di sini ada kuadratnya. 5 min x pindah ruas ke kiri. Selanjutnya nanti difaktorkan dengan cara A tambah B, A kurangi B. Lalu nanti disama dengankan 0 dulu. Cari nilai x-nya, x1 sama x2. Lalu buat garis bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya ini kita tandanya lebih dari sama dengan. Maka yang diambil adalah bagian kanan dan bagian kiri. Dan karena ada sama dengannya, maka nanti di jawaban ada sama dengannya. Nah, jadi kalau ini, ingat ya, kalau ini lebih dari x2, kalau ini x kurang dari x1, kalau ini x-nya antara x2 dan x-nya 1. Jadi x-nya antara 1 sampai 2, kalau ini beda. Jadi bedakan ini dan ini. Ini penulisannya, karena nanti
di soal ada yang sama angkanya, tapi ininya saja yang berbeda. Jadi kalian harus memahaminya lagi. Terus kalau misalkan di sini ada sama dengannya, maka sini ada sama dengan, sini ada sama dengan. Kalau di soal ada sama dengannya, maka sini sama dengan, sini sama dengan. Nah, gitu. Itulah cara menyelesaikannya. Sekarang kita ke nomor 12. Yang nomor 12 ini agak spesial nih yang nomor 12, tapi nanti kita caranya sama. Nah, ini dihapus dulu. Nomor 12 sekarang. Min 2 X plus 7 lebih dari min 8. Nah, ini kan kalian sukar banget kan kalau ada min-min. Maka untuk mempermudahnya kita kali dengan negatif. Nah, kita kali dengan min. Jadinya apa? Min 2 dikali min jadinya 2. X plus 7. Nah, kalau di matematika, kalau tanda seperti ini, ada tanda pertidasamaan dikali dengan suatu negatif, maka tandanya kebalikannya. Yang tadinya ini, maka berubah jadi ini. Yang tadinya kurang dari, berubah menjadi lebih dari. Lebih dari, maka berubah jadi kurang dari. Min 8 dikali min, berarti hasilnya 8. Nah, maka nanti kalian ini dikali dengan ini dulu, ini dikali dengan ini dulu, jadinya 2x plus 14 mulai 2x 14 kurang dari 8. Nah, caranya nanti sama seperti yang Ibu jelaskan yang lain, yang tadi diakar dulu, jadinya 2x plus 14 kuadrat kurang dari 8. Selanjutnya nanti dikuadratkan, lalu pindah ruas 8-nya. Selanjutnya nanti kalian bisa ketemu X dengan cara memfaktorkan dulu A ditambah B, A dikurangin B, lalu dibuat garis bilangan. Nah, selanjutnya nanti kalian milihnya itu berarti yang kurang dari. Kalau kurang dari berarti yang di tengah. Jadi milihnya bukan yang lebih dari, karena kalian sudah kali min, maka tandanya berubah jadi kurang dari kali. Jadi kalian patokannya bukan ini lagi, bukan soal lagi, tapi yang sudah diubah. Jadinya kurang dari. Kalau kurang dari, maka ambilnya yang garis bilangan yang bagian tengah. Nah, jadi coba kalian kerjakan nomor 12. Nanti hasilnya apa? Kalau misalkan masih bingung, bisa tanyakan ke Ibu. Gitu ya. Nah, jadi itulah beberapa contoh-contoh soal bentuk-bentuk dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tadi kan kita sudah memberikan kesimpulan cara menentukan himpunan penyelesaian untuk persamaan nilai mutlak. Sekarang Ibu akan beri kesimpulan cara menentukan himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan. Nah, menentukan nilai X dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, caranya yang pertama adalah seperti biasa diubah ke bentuk akar. Lalu supaya akarnya hilang, maka dikuadratkan kedua ruas. Jadi ingat ya, kedua ruasnya dikuadratkan. Selanjutnya yang ketiga, maka pindah ruas kanan pindah ke ruas kiri, ruas kanan pindah ke ruas kiri. Selanjutnya yang keempat adalah tadi apa? Memfaktorkan dengan cara A tambah B dikali A kurangi B. Selanjutnya sudah yang bisa dijabarkan.
yang bisa dikurangin, ditambah, atau dikurangi, atau dijabarkan. Jadi yang bisa dikurangin, yang bisa ditambah. Yang ada x-nya maka ditambah dengan yang ada x-nya, atau yang ada x-nya dikurangi dengan yang ada x-nya. Terus yang angka ditambah dengan yang angka, atau yang angka dikurangi dengan yang angka. Lalu dijabarkan. Kalau kita punya min x plus 2, dijabarkan jadinya min x, min ketemu plus 2 jadinya min 2-nya. Jadi kalian harus dijabarkan itunya, jangan lupa. Karena kalau misalkan kalian lupa di situ, nanti bawahnya akan salah. Selanjutnya nomor 6 diubah ke bentuk sama dengan 0. Terus nomor 7 menentukan nilai x-nya, nilai x 1 dan x2. Lalu yang ke-8 adalah membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan ingat yang kiri itu adalah yang bagian yang kecil. Nah, jadi yang sini ini kecil, ini adalah yang lebih besar. Ini yang lebih kecil. Nah, selanjutnya dilihat di soal itu, kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka diambil yang kanan dan yang ke kiri. Tapi kalau tandanya kurang dari dan kurang dari sama dengan, maka diambilnya yang tengah. Nah, sudah. Jadi intinya itu cara menentukan nilai x dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi caranya itu sampai nomor 6 itu sebenarnya sampai nomor 7 bahkan sama. Cuma ada langkah satu lagi, yaitu membuat garis bilangan. Terus gimana lah yang kita ambil, yang bagian kanan kiri atau yang di tengah. Nah, jadi seperti itu. Itulah cara menentukan nilai x dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Dan tadi sebelumnya kita juga telah membahas menentukan nilai x dalam persamaan nilai mutlak. Nah, jadi coba kalian kerjakan video ini. Sebenarnya lebih baik kalian bukan hanya melihat video ini, tapi juga kalian mencoba mengerjakannya, supaya kalian itu sudah terbiasa dalam mengerjakan soal-soal matematika persamaan dan pertidaksamaan. Karena dalam matematika kuncinya itu supaya kalian bisa, itu adalah kalian memperbanyak latihan-latihan soal. Jadi Ibu harap dari 1 sampai 12 ini itu akan menjadi latihan bagi kalian untuk bisa mengerjakan soal-soal ulangan tengah semester nantinya. Nah, sekian pembahasan Ibu mengenai review nilai mutlak kali ini. Nah, silakan kalian bisa pelajari kembali dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Nah, Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.